Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke bab 5, yaitu uji hipotesis. Ini buat bekal kalian buat nanti mengerjakan skripsi. Jadi nanti biasanya di suatu penelitian itu akan membuktikan hipotesis atau pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih populasi. Misalnya hipotesisnya itu anak perempuan lebih pintar dibandingkan anak laki-laki, misalnya seperti itu. Nah, kita akan buktikan benar nggak sih anak perempuan itu akan lebih pintar daripada anak laki-laki. Biasanya ada datanya, misalnya kalau mahasiswa ya berdasarkan IPK atau nilai ujian kayak gitu. Nah, mungkin teorinya langsung bisa saya skip, langsung kalian pelajari sendiri ya. Nah, saya akan langsung ke ini arah pengujian hipotesis. Jadi pengujian hipotesis itu ada dua macam, ada satu arah dan dua arah. Nah, biasanya satu arah ini bentuk persamaannya akan menggunakan tanda sama dengan, kemudian atau lebih besar dan lebih kecil hipotesisnya. Nah, ini satu arah. Jadi yang kita uji itu ini gambar. Jadi luas daerah yang diarsir ini adalah daerah penolakan. Jadi nanti kalau hasilnya di sini itu ditolak, sedangkan kalau hasilnya di sini itu diterima. Ini sisi sebelah kiri. Jadi diarsir tandanya negatif. Kemudian yang ini Z-nya yang sebelah kanan ini berarti positif. Jadi yang diarsir ini juga diterima hipotesisnya, ditolak hipotesisnya, sedangkan yang ini diterima. Sedangkan kalau dua arah itu bedanya ini ada dua sisi, ada sisi negatif dan sisi positif. Nah, langkah-langkah pengerjaan uji hipotesis ada ini 1 sampai 7. Yang pertama, tentukan HO dan HI atau hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Biar lebih mudah seperti biasa, langsung saya ke soal. Nah, ini ya, nilai Z ini sudah patokan. Jadi kalian nanti kalau menggunakan rumus Z, kalian lihat simbol ini, tanda ini. Z 5% ketemunya 1,645, Z 1% ketemunya 2,33, Z 2,5% ketemunya 1,96, dan Z 0,5 ketemunya 2,575. Sekarang ini rumusnya untuk ada rata-rata sampel besar, rata-rata sampel kecil, beda dua rata-rata dari sampel besar, dan beda dua rata-rata dari sampel kecil. Sampel kecil ketika N-nya atau sampelnya itu kurang dari 30, sedangkan kalau sampel besar itu berarti yang lebih dari 30. Ini ada keterangannya. Nih yang satu ini adalah rata-rata dari sampel besar, yang kedua itu rata-rata dari sampel kecil karena N-nya kurang dari 30. Yang ini, yang ketiga ini beda dua rata-rata dari sampel besar, yang keempat beda rata-rata dari sampel kecil. Rumusnya ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh 8 di soal. Dari 100 nasabah bank rata-rata melakukan penarikan $495 per bulan melalui ATM dengan simpangan baku $45 dengan taraf nyata 1%. Ujilah A. Apakah rata-rata nasabah menarik melalui ATM kurang dari $500 per bulan? B. Apakah rata-rata nasabah menarik melalui ATM tidak sama dengan $500 per bulan? Nah, yang diketahuinya X bar atau rata-rata. Rata-rata tadi kan makan penarikan 495, berarti rata-ratanya 495. Kemudian simpangan baku simbolnya S 45. Kemudian N adalah sampelnya dari 100 nasabah, berarti 100. Kemudian mu 0 itu ada ini dari soal, ada rata-rata nasabah menarik melalui ATM kurang dari 500. Ini 500. Kemudian alfanya, taraf nyatanya 1%. Nah, sekarang kita cari HO-nya. HO kan apakah rata-rata nasabah menarik melalui ATM kurang dari 500.000 per bulan. Nah, karena HO adalah bukan kebalikan tapi lawan dari H1, berarti kan ini tadi
menetapkan kurang dari 500 dolar per bulan, berarti H1 nya banding mu kurang dari 500, ini dari soal ini. Kemudian yang H0 dibanding mu sama dengan 500 adalah lawan dari ini, dari H1 nya, bukan lebih dari tapi sama dengan ya. Jadi perhatikan, lawan dari kurang dari, bukan lebih dari, enggak, tapi pakainya sama dengan. Kemudian pakainya statistik uji Z karena sampel besar. Sampel besar kenapa? Karena datanya N-nya itu lebih dari 30. Kemudian arah pengujiannya satu arah. Kenapa satu arah? Karena pakainya kata kurang. Kalau nanti pakainya kata-kata tidak sama atau sama, itu pakainya nanti dua arah. Jadinya kalau kurang atau lebih itu pakainya satu arah. Sedangkan kalau ada kata-kata di hipotesis itu tidak sama atau sama dengan, itu nanti pakainya dua arah. Nah, ini pengujian taraf satu arahnya ini. Kemudian taraf nyata pengujian alfa 1% 0,01. Kemudian titik kritis Z. Tadi 1% berarti 0,01. Kalian cek di sini. Z yang 0,01 adalah 2,33. Jadi ini benar nggak? Nah, benar kan? Jadi di sini Z-nya karena kurang dari tandanya negatif, berarti negatif 2,33. Sekarang statistik hitungnya, rumusnya di Z karena sampel besar, berarti ada di ini, rumusnya yang pertama ini. Z sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi sigma dibagi akar N. Ini sigmanya 495 dikurangi 500 dibagi 45, ini S-nya atau sigmanya 45 dibagi akar N, 45 bagi 100, ketemunya negatif, 11. Nah, sekarang ini kita lihat Z hitungnya tadi 2,33. Kita lihat sini ya. Ini negatif 2,33. Ini daerah penolakan. Jadi ketika hasilnya lebih dari 2,333, lebih besar dari negatif 2,33 ke sini, arahnya ke sini, itu nanti ditolak. Tapi sekarang kan ini Z hitungnya ketemunya negatif 1,11. Berarti kan daerah sudah ada di sini kan? Di sini tahu, berarti ini daerah penerimaan H0. Berarti H0 diterima. Berarti rata-rata pengambilan uang di ATM masih sama dengan 500 karena H0-nya sama dengan 500. Itulah untuk yang uji hipotesis rata-rata sampel besar. Sekarang selanjutnya untuk yang B, coba nanti dibuat latihan sendiri ya. Kemudian yang B ini ada uji hipotesis rata-rata sampel kecil. Jadi seorang job spesialis menguji 25 karyawan dan mendapatkan bahwa rata-rata penugasan pekerjaan kesekretariatan adalah 22 bulan dengan simpangan baku 4 bulan. Dengan taraf nyata 5%, ujilah A. Apakah rata-rata penugasan kerja kesekretariatan lebih dari 20 bulan? Yang B, apakah rata-rata penugasan kerja kesekretariatan tidak sama dengan 20 bulan? Nah, kalau tadi yang pertama itu N-nya lebih dari 30, berarti sampel kecil, sampel besar. Sekarang ini karena 25 berarti adalah sampel kecil, kurang dari 30. Diketahuinya sama, jadi ini H1-nya adalah, atau yang kita uji itu lebih dari 20 bulan. H1 banding mu lebih dari 20. Kemudian uji satu arah, alfanya 5%, ini 5%. Kemudian statistik uji T dengan derajat bebas, atau ini derajat bebas itu rumusnya N-1 berarti 24. N-nya kan tadi 25. N- karena nyari DB derajat bebas atau DF degree of freedom, rumusnya adalah N-1 berarti 25 kurangi 1, ketemunya adalah 24. Ini ya H0-nya, atau yang kebalikan, atau ya kebalikan dari hipotesis yang kita ini tadi soal. Berarti H0 banding mu sama dengan 20. Kemudian HI atau yang kita uji, HI banding mu adalah lebih dari 20 bulan. Nah, untuk yang pertama, karena ini soalnya kayak tadi uji satu arah, kita tinggalkan karena sudah dikerjakan yang tadi.
yang soal sebelumnya. Sekarang kita latihan yang B, menggunakan dua arah. Apakah rata-rata penugasan kerja kesekretariatan tidak sama dengan 20 bulan? Ada kata-kata tidak sama, berarti bukan kata kurang atau lebih yang menggunakan satu arah, tapi tidak sama, berarti kita akan menggunakan dua arah. Jadi ini rumusnya, karena yang kita uji tidak sama, berarti H1 banding mu sama tidak sama dengan 20. Ini kebalikannya, H0 banding mu sama dengan 20. Kemudian ini kita menggunakan statistik uji T karena sampel kecil, arah pengujian dua arah. Nah, alfanya 5%. Ini 5% alfanya. Nah, karena dua arah berarti alfanya dibagi 2,5, berarti 0,025. Sekarang untuk mencari dua arah kita pakai titik kritis atau dB atau degree of freedom, rumusnya N-1, tadi N-nya 25, min 1 ketemunya 24. Sekarang kita cari, buka tabel T ini ya. Tabel T di sini bukan nulisnya bukan dB atau dF tapi dK, sama aja. Kita cari ke bawah, tadi kan 25, N-1 nya 25 kurangi 1 ketemunya 24. Kemudian ke sampingnya untuk dua ini karena dua sisi 0,05 berarti ke sini, atau 0,025 setengahnya untuk yang one tail, berarti ini 24 ketemunya ini dari sisi kiri ke 24, kemudian kita tarik ke sini ke yang kolom 0,05 atau 0,025 ketemunya 2,064. Sekarang kita cek. Nah, 2 berarti benar 2,064. Nyari ini dari tabel yang di belakang tadi, tabel T. Nah, rumusnya seperti ini. X bar kurangi min 0 dibagi S bagi akar N ketemunya 2,5. Nah, berarti ini tadi hasil T nya berarti kalau dua sisi, yang kiri negatif 2,04, yang kanan negatif 2,064, positif 2,064. Nah, sekarang hasil dari T hitungnya 2,5, berarti kan di sini 2,5 kan berarti di sini, berarti daerah ditolak, berarti HO-nya ditolak, H1 diterima, berarti rata-rata penugasan pekerjaan kesekretariatan tidak sama dengan 20 bulan karena H0-nya kan sama dengan 20, karena ini ditolak ya, hasilnya di sini tadi ketemunya ada di sini daerah penolakan, berarti HO-nya ditolak, H1-nya diterima. Nanti kalau mengerjakan soal sampai di kesimpulan. Nah, sekarang ini uji hipotesis beda dua rata-rata sampel besar. Nah, ini ada dua macam tabel, ada dengan training, tanpa training. Ini sama persis nanti caranya. Kalau belum jelas nanti bisa tanya ke saya lewat chat, lewat WA atau lewat di classroom bisa. Tapi biasanya saya soalnya itu bentuknya bukan membandingkan kayak gini, enggak, tapi dipakai saya biasanya sampel rata-rata sampel kecil atau sampel besar. Tapi coba deh kita ini dulu, saya yang beda rata sampel besar aja, yang sampel kecil nanti bisa kalian pelajari sendiri. Nah, datanya seperti ini, kemudian Z-nya beda. Nah, ini ada tanda absolut atau tanda kayak kurung tapi tegak, itu absolut. Jadi hasil walaupun negatif kayak ini 300 dikurangi 302 kan harusnya min 2, tapi kan ada tanda absolut, diasumsikan bahwa hasilnya positif semua, berarti 2. Kemudian yang bawah ini ketemunya akar 0,25 ketemunya 4. Nah, berarti di sini Z itu ada 4, berarti ada di daerah penolakan HO, karena kan tadi ininya 1,645, jadi lebih di sini di kanannya 4 itu kan lebih dari 1,645, berarti kan lebih besar di daerah penolakan, jadi HO ditolak, H1 diterima. Sekian, terima kasih.